Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ini semua kita belajar dari contoh dan contoh saingan. Dari contoh dan contoh saingan kita akan mendapatkan pemahaman yang luas. Ya. Nah, contoh pengalaman murid-murid Yesus berpisah dari kebiasaan pergaulan dan perubahan menjadi manusia baru. Ingat, pertanyaan kita pada saat kita berpindah kepada materi yang berikutnya ini adalah perbedaan kita. Ya, pada saat kita mau jadi 144.000 dengan bagaimana rasul-rasul dahulu, ya 120 murid itu bagaimana dia bisa menjadi pekerja-pekerja dari roh suci hujan awal, ya perbedaannya di mana, ya. Nah, mari kita lihat di sini. Yang pertama kita lihat saat mereka dipilih, mereka dipisahkan dari kebiasaan dan pergaulan. Nah, ya kita lihat untuk melakukan pekerjaannya Kristus tidak memilih orang-orang terpelajar atau orang yang fasih dari Sanhedrin, orang Yahudi atau kuasa Romawi. Mengabaikan guru-guru Yahudi yang membenarkan diri sendiri. Pekerja yang agung itu memilih yang rendah hati. Orang yang tidak terpelajar untuk memasyurkan kebenaran yang akan menggerakkan dunia ini. Orang-orang ini ia maksudkan untuk dididik dan dilatih sebagai pemimpin-pemimpin sidang. Mereka sebaliknya harus mendidik orang-orang lain dan mengirim mereka dengan pekabaran Injil. Supaya mereka memperoleh kemajuan dalam pekerjaan Tuhan. Mereka harus diberi kuasa roh suci. Bukannya dengan kuasa manusia atau kebijakan manusia. Injil itu harus dimasyurkan. Tapi dengan kuasa Allah. Jadi ya kita lihat yang pertama. Kita belajar dari pengalaman rasul-rasul. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang rendah hati. Jadi artinya kalau kita mau menjadi terpilih, karena kita contoh saingan dari rasul-rasul, dari orang-orang pekerja-pekerja roh suci hujan awal, kita juga harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Ya, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Dan Tuhan cenderung memilih orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang tidak fasih seperti Sanhedrin dan orang-orang Yahudi. Oke, kita lanjut. Selama 3,5 tahun murid-murid mendapat petunjuk dari Tuhan. Ya, mereka belajar dalam perhubungan pribadi, pergaulan bersama Yesus. Kristus melatih mereka untuk pekerjaannya. Setiap hari mereka berjalan dan bercakap-cakap dengan Dia. Ya, kadang ia mengajar mereka duduk dengan mereka di lereng gunung, kadang di tepi pantai. Sementara berjalan, ia mengatakan rahasia kerajaan Allah. Di mana saja hatinya terbuka untuk menerima pekabaran ilahi. Ia membukakan kebenaran itu, jalan keselamatan. Ia tidak memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan ini atau itu, tapi mengatakan, ikutlah aku. Ya, oke, kita nggak usah baca lebih lanjut. Yang kita garis bawahi adalah ikutlah aku. Kenapa saya garis bawahi? Mari kita baca lebih lanjut. Ana, boleh digeser, Ana? Nah, ya kita lihat, ikutlah aku. Kenapa saya garis bawahi? Kita hitamkan kata-kata ikutlah aku, karena kita lihatlah pada pemandangan yang mengharukan. Lihat kemuliaan surga yang mengelilingi ke-12 murid yang telah dipilihnya. Ia telah mengasingkan mereka untuk pekerjaan mereka. Ya, oleh alat yang lemah ini dengan perantaran perkataan dan rohnya ia merencanakan untuk menaruh keselamatan yang dapat dijangkau oleh semua orang. Ya, kita lihat. Jadi murid-muridnya Yesus ini setelah mereka dipanggil untuk ikutlah aku, secara langsung sejak saat itu sampai dia mati, mereka tidak pernah lagi pulang. Ya, saudara coba cari di Alkitab, ada nggak dia pulang? Kayaknya ada sih waktu dia tahu mendapatkan Yesus setelah mati di kayu salib, mereka pulang. Tapi tidak lama dia pulang karena Yesus juga bangkit hari ketiga. Ya, artinya sejak dia dipanggil sama Yesus, ikutlah aku, sejak saat itu juga mereka sudah harus menjadi manusia baru. Dia sudah harus meninggalkan dirinya sendiri, dia harus meninggalkan pergaulan, dia harus meninggalkan keluarganya, sampai dia mati semuanya. Ya. Harusnya kita juga demikian. Ya. Harusnya kita demikian. Setelah kita dibaptis, ya, setelah kita sudah menjadi manusia baru, ya, harusnya setelah dibaptis itu kita harus jadi manusia baru, ya. Dalam renungan yang sebelumnya, Ana, tulisan yang paling pertama itu diceritakan bahwa kita ini untuk melakukan yang benar harus melawan diri sendiri. Itu sampai
sampai saat kita nanti dibaptis katanya ya. Teman-teman sudah mengikuti ya, ingat ya yang kemarin ya. Nah, harusnya kita setelah dibaptis, sejak saat itu kita sudah menjadi manusia yang baru. Kita tidak kembali lagi kepada diri kita yang lama. Sama halnya yang disampaikan dari cerita murid-muridnya Yesus. Tapi itu perjuangan bagi kita semua ya. Ingat, itu perjuangan bagi kita semua ya. Kita berbeda dengan murid-muridnya Yesus ini. Murid-muridnya Yesus mungkin dia nangis minta pulang, nggak dikasih sama Yesus. Ya, sejak saat dia dipanggil mereka dia harus langsung terjun bekerja sampai dia mengakhiri hidupnya penugasan. Oke, lanjut Ana. Nah, yang kedua, beberapa contoh perjalanan proses rasul-rasul mengalami perubahan manusia lama menjadi manusia baru. Kita tahu rasul-rasul ini bukan manusia super, manusia yang sama dengan kita. Ya, manusia-manusia yang masih mementingkan diri sendiri, manusia-manusia yang masih punya kekhawatiran yang seperti kita. Mari kita baca ya. Ya, pertama, ini contoh-contoh, beberapa contoh, banyak contoh. Ya, kita lihat pertanyaan siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Ini kita tidak perlu baca karena panjang. Ya, kita tahu ya, di antara murid-muridnya itu mereka tengkar. Terus dia ada satu yang bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar di antara kami ini di dalam kerajaan sorga? Nah, kenapa pertanyaan itu dilontarkan? Nanti saudara bisa baca. Pertanyaan itu dilontarkan karena satu sama lain merasa diri lebih layak untuk berada di sampingnya Yesus. Kenapa mereka berjuang untuk berada di sampingnya Yesus? Karena mereka itu mengejar kerajaan duniawi yang mereka pikirkan. Mereka kira bahwa Yesus itu nanti akan mendirikan kerajaan duniawi. Sehingga mereka satu sama lain berjuang bagaimana menjadi orang yang paling terdekat dengan Yesus. Supaya pada saat nanti kerajaan duniawinya Yesus itu berdiri, mereka bisa jadi menteri atau menjadi perdana menteri atau menjadi apalah. Saudara silakan baca sendiri. Itu artinya apa? Pikiran-pikiran manusia masih ada di dalam diri manusia lamanya rasul-rasul ini. Padahal mereka ini sudah 3,5 tahun bersama-sama Yesus loh. Kok masih ada pikiran-pikiran manusia ini? Oke? Mereka tidak mengerti sifat kerajaan Kristus dan kurang pengetahuan ini tampaknya menyebabkan pertengkaran mereka. Oke, lanjut. Kita nggak usah bahas. Ya, tadi kita udah baca ya. Oke, lanjut Ana. Nah, itu lihat. Perselisihan untuk mendapatkan tempat tertinggi adalah pekerjaan dari roh yang sama yang menjadi permulaan pertentangan besar dan yang telah membawa Kristus dari surga untuk mati. Jadi artinya pertentangan itu disponsori oleh roh setan. Ya, jadi artinya roh setan masih ada di dalam murid-muridnya walaupun 3,5 tahun sudah belajar bersama Yesus. Walaupun mereka benar-benar sudah keluar dari dirinya sendiri dan keluar dari pergaulannya, pengaruh-pengaruh. Artinya pada saat Yesus membuat mereka terpisah, Yesus masih baru membawa terpisah dari perlingkungan. Tapi Yesus hanya mampu membawa mereka keluar dari lingkungan. Tapi Yesus belum mampu mengeluarkan lingkungan dari pikiran-pikirannya orang-orang Israel. Orang-orang rasul-rasul ini. Oke, lanjut. Jadi sama kayak Tuhan bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi Tuhan belum berhasil mengeluarkan Mesir dari pikirannya orang-orang Israel. Ya. Kita terus. Oke, kita lanjut yang kedua. Yakobus dan Yohanes melalui ibunya meminta kedudukan dalam kerajaannya. Ya, ini Salomilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kanan, yang seorang lagi sebelah kiri. Ya, itu permintaannya Salome, ibunya. Saudara nanti bisa baca ya. Ini artinya permintaan-permintaan yang dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan. Kalau dia dipengaruhi oleh ajaran orang tuanya, tidak akan mungkin dia menyampaikan hal yang seperti ini. Ini adalah pengaruh dari lingkungan. Jadi artinya mereka ini masih mempunyai pengaruh-pengaruh dunia atau manusia lama yang harus dia selesaikan. Ini adalah cerita proses bagaimana rasul-rasul juga sama halnya dengan kita harus berjuang mengalahkan dirinya sendiri.
Ya. Yakobus dan Yohanes bersikap emosional dan tidak bersedia direndahkan. Nah, ini cerita tentang waktu Yesus datang ke Samaria, ya. Perlakuan orang-orang Samaria itu merendahkan Yesus, sehingga Yakobus dan Yohanes itu mengatakan, mereka pun berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Nah, ya, kita lihat reaksinya Tuhan. Mereka terkejut melihat bahwa Yesus merasa sedih oleh perkataan mereka dan masih juga terkejut sementara kemarahannya jatuh atas telinga mereka. Ya, jadi mereka heran kok Yesus betapa sabarnya menyikapi sikap dari orang Samaria yang meremehkan Yesus. Nah, jadi sikap emosionalnya Yohanes dan Yakobus ini ya tidak bersedia untuk direndahkan. Ini adalah dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan, pengaruh oleh pergaulan. Oke, sedangkan murni daripada Yesus tidak masalah mau direndahkan kek atau mau diludahin kek, bahkan dibunuh pun juga Yesus sama sekali tidak membenci orang-orang yang membunuhnya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, ketika kesombongan dan keraguan menghampiri Petrus. Nah, ini kita lihat dari pribadi contoh dari Petrus. Kita tahu waktu Petrus itu di laut, ya, dia disuruh jalan di atas laut, ya. Pada saat itu ombak bergulung, langsung dia punya kepercayaan diri, dia jatuh, dia langsung tenggelam, ya. Jadi waktu dia menoleh ke belakang itu karena apa? Pengaruh kesombongannya. Tapi dari saat perasaan kesombongannya muncul, ia menoleh ke belakang kepada temannya, ya. Nah, ini adalah cerita tentang kesombongan yang ada di dalam diri Petrus, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kesombongan itu hampir menghilangkan nyawanya. Bisa nanti saudara bisa baca cerita tentang bagaimana si Petrus diajak untuk jalan di atas laut. Oke, terus. Oke, lanjut Ana. Nah, ini Petrus menyangkal 3 kali ya, kita udah tahu ya. Oke, lanjut. Ini adalah semua proses perjalanan manusia-manusia lama, pribadi-pribadinya rasul-rasul menjadi manusia yang baru. Ya. Nah, kita mungkin pernah mengira bahwa dengan kondisi manusia-manusia lamanya ini, mereka akhirnya nanti akan menjadi pekerja-pekerja roh suci hujan awal. Apakah memang begitu? Apakah dengan kondisi dia manusia yang lamanya ini, dia langsung menjadi pekerja-pekerja roh suci hujan awal? Jawabannya, kita akan lihat jawaban berikutnya. Dulu juga saya kira gitu. Artinya mereka masih membawa dirinya sendiri, dosa-dosanya dan kebiasaan-kebiasaan tabiatnya yang jelek. Tuhan menerima ya. Oh, kalau gitu saya juga diterima dong dengan keadaan saya yang seperti ini. Kalau rasul-rasul diterima, saya diterima dong. Saya dulu mengira begitu. Tapi ternyata setelah kita coba baca lebih jauh, ternyata tidak. Mari kita lihat jawabannya. Terus Ana. Kita lanjut saja langsung ke yang berikutnya. Nah, ini saya panjang detail karena sesuai apa yang disampaikan oleh Dela nanti akan di print out, nanti akan dikirim ke Ambon untuk Om Niko Yekwan bisa mengajarkan lebih lanjut kepada orang-orang yang belajar bersama dia. Ya. Nah, yang berikutnya ini kita coba lihat. Buah pikiran Petrus kepada hiburannya ternyata bimbingan setan. Nah, ini satu hal yang perlu kita ketahui. Saya dulu juga nggak ngira ini. Setelah saya baca ini, saya baru terpikirkan bahwa ini luar biasa. Padahal ini hal yang biasa kita sering lakukan. Ya. Saya coba langsung saja bicarakan. Jadi pada saat Yesus menyampaikan bahwa siapakah diri saya ini, ya, satu orang dari rasul-rasul itu menjawab bahwa kamu adalah anak Allah.
Dan dikatakan oleh Tuhan, itu bukan kamu yang berbicara, itu adalah Roh yang memimpin kamu. Tapi beberapa detik berikutnya Yesus menceritakan tentang akan aniaya yang akan ia dapatkan, ya. Dia ceritakan tentang bahwa saya akan ditangkap, saya akan bangkit lagi hari ketiga, ya. Nah, kita lihat di sini. Apa reaksi Petrus? Petrus yang sebelumnya dibimbing oleh Roh Suci, terus yang berikutnya dia dibimbing oleh siapa? Kita baca. Petrus tidak dapat tinggal diam. Ia berpaut pada Tuhannya seakan-akan menarik dia dari nasib yang mengancam sambil berseru, Tuhan, kiranya Allah menjadikan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Ya, kita baca nih. Ya, jadi kita sudah tahu ceritanya bahwa pada saat Yesus menceritakan bahwa dia akan dianiaya dan dia akan menghadapi kematian, Petruslah satu-satunya akan yang menjawab bahwa semoga itu tidak terjadi di dalam dirimu Tuhan. Semoga itu bisa dihindarkan daripadamu. Ya. Kata-kata hiburan seperti itu sering kita lontarkan kepada orang-orang supaya menenangkan orang yang kita ajak bicara. Sering kita untuk meredakan ketakutan atau meredakan kekhawatiran seseorang dengan kita membuat statement yang meredakan, ya, kata-kata yang menghibur. Itu sering kita lakukan dan itu yang dilakukan juga oleh Petrus kepada Yesus. Semoga itu tidak terjadi Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Tapi apa yang dijawab oleh Yesus? Ya, ternyata hiburan seperti itu oleh Yesus dikatakan itu adalah bimbingan daripada roh setan. Karena hal yang seperti itu bertentangan dengan fakta yang nanti akan dihadapi. Jadi kalau sesuatu yang bertentangan dengan fakta, yang kita sebenarnya sebagai lawan bicara tahu bahwa faktanya tidak akan seperti itu, tapi kita mengucapkan sesuatu yang merupakan hiburan, itu adalah bimbingan daripada roh setan. Mari kita baca. Petrus mengasihi Tuhannya, tetapi Yesus tidak memuji dia, karena mengatakan kerinduan untuk melindungi dia dari penderitaan. Perkataan Petrus tidaklah sedemikian rupa sehingga dapat menjadi satu pertolongan dan penghiburan. Harusnya jadi penghiburan kan? Kepada Yesus dalam ujian besar yang dihadapinya, hal itu tidak sesuai, baik dengan tujuan rahmat Allah terhadap dunia yang hilang, maupun dengan pelajaran pengorbanan diri yang hendak diajarkan Yesus oleh teladannya sendiri. Jadi kata-kata penghiburan yang berbeda dengan faktanya, itu harus kita hindari. Karena kata-kata seperti itu adalah bimbingan daripada setan. Mari kita lihat di bawah. Oke, lanjut. Penyala iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sekarang ia mengemukakan pencobaan yang sama kepada murid Kristus. Ia sedang berusaha menetapkan pandangan Petrus kepada kemuliaan duniawi, sehingga ia tidak melihat salib yang diinginkan Yesus supaya dilihat. Perkataan Kristus diucapkan bukannya kepada Petrus, kepada seorang yang berusaha memisahkan dia dari penebusnya. Nyala iblis, jangan lagi berdiri di antara aku dengan hambaku yang mudah berbuat kesalahan. Jadi ternyata kata-kata yang diucapkan Petrus itu artinya diilhami oleh iblis. Jadi kata-kata yang bertentangan dengan kenyataan itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita sering menghibur teman kita atau siapapun juga, ya, supaya dia tenang, supaya dia tidak khawatir. Sedangkan kita tahu bahwa hal yang sebenarnya nanti akan terjadi itu adalah seperti yang dikatakan oleh dia. Misalkan orang kena kanker lah, terus kita aduh semoga Tuhan akan melepaskan kamu daripada penyakit yang sedang kamu jalani. Semoga ada kesembuhan bagi kamu. Ya, kalau kita mengatakan itu sama saja kita sedang menyuarakan roh setan. Sedangkan orang yang kita nasihati itu atau kita hiburkan, kita tahu dia belum menyelesaikan reformasi kesehatan, belum menjalani reformasi kesehatan. Itu hiburan omong kosong atau munafik. Kondisi seperti itu adalah bimbingan dari roh setan. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat. Lalu pertanyaan kita, apakah seperti tadi, apakah dengan kondisi yang masih manusia lama ini Tuhan tidak mempermasalahkan? Lalu mereka langsung diberikan roh suci hujan awal untuk bekerja pergi ke seluruh dunia. Kalau memang
Tuhan memaklumi segala dosa-dosanya, apa perilaku-perilaku atau tabiat-tabiat yang buruk dari rasul-rasul ini, harusnya juga Tuhan harus memaklumi kita dong dengan kita punya tabiat-tabiat yang buruk ini. Kita nggak perlu berjuang dong meninggalkan tabiat-tabiat kita. Itu kan yang kita pikirkan. Mari kita lihat jawaban berikutnya. Ana, boleh lanjut, Ana. Nah, ini kita lanjut aja. Ya, tuh Petrus seorang pengecut. Pada saat Yesus itu ditangkap penjara, Yesus ditangkap, ya, Petrus menganjurkan untuk meluputkan diri mereka sendiri. Untuk mengikuti anjuran ini, mereka semuanya lari meninggalkan dia. Jadi jelek banget Petrus ini ya. Ini karakternya Petrus, dan kita masih dalam kondisi yang sama dengan dengan Petrus. Saya sempat diskusi dengan anak-anak saya, dengan istri saya. Seandainya Petrus dihadapkan dengan kondisi seperti Daud, seperti Daniel, dimasukkan ke dapur api, dimasukkan ke dalam lubang singa, kira-kira Petrus tegar seperti Daniel? Tentunya tidak. Jadi artinya Petrus ini bukan orang istimewa, ya. Daniel lebih istimewa. Tapi kita adalah contoh saingan dari mereka-mereka yang Tuhan akan gunakan seperti ini. Jadi kita bukan contoh saingan dari Daniel, bukan seorang Yusuf, bukan seorang Ayub. Kalau Petrus dihadapkan dengan kesusahan-kesusahan Ayub, kecil hati. Dengan Petrus menghindar dari orang-orang pada saat Yesus di pengadilan, dia bersatu dengan orang-orang yang menghasut Yesus, dia malah menghindar untuk dikatakan sebagai salah satu dari muridnya Yesus, maka Petrus tidak akan mungkin mampu dia bertahan seperti Ayub, tidak akan mampu bertahan seperti Daniel atau seperti Yusuf di dalam pengaruh dari lubang sumur, dibuang di dalam sumur itu. Dia tidak akan mampu. Ya. Kita lanjut. Apakah Tuhan membiarkan dengan kondisi seperti ini, terus nanti akan dikasih roh suci hujan air? Mari kita, hujan awal, mari kita lihat. Nah, kita lihat. Yang pertama, dengan karakternya rasul-rasul itu, ya, dengan tabiat manusia lamanya, pertama dia harus ubah dulu itu pemahaman yang tadi dia percaya. Ya, mari kita baca. Sesudah kematian Kristus, murid-murid sudah hampir dikalahkan oleh kekecewaan. Kenapa? Tuhan mereka telah ditolak, dipersalahkan dan disalibkan. Imam-imam dan penghulu-penghulu telah menyatakan dengan ejekan. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Matahari pengharapan murid-murid telah terbenam dan malam telah menimpa hati mereka. Seiring dengan mengulang perkataan, padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara-saudara lihat, ya, rasul-rasul ini kenapa dia harus kecewa? Haruskah dia harusnya kecewa? Mari kita baca paragraf berikutnya. Haruskah dia kecewa? Kita lihat paragraf berikutnya. Yesus telah berapa kali mencoba membuka masa depan kepada murid-muridnya, tetapi mereka tidak berani. Oleh karena hal ini, kematiannya telah datang kepada mereka sebagai sesuatu yang mengagetkan. Ya, kenapa kok dia kecewa? Kenapa mereka kaget? Karena mereka tidak menghiraukan apa yang disampaikan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Artinya apa? Artinya murid-muridnya Yesus ini, walaupun dia sudah dididik oleh Yesus 3,5 tahun, ternyata mereka belum bisa mengeluarkan pengetahuan atau pemahaman yang sudah cukup kuat tertanam di dalam pikiran semua orang Israel. Yaitu apa? Yaitu apabila Mesias datang, Mesias akan melepaskan mereka dari belenggu pemerintahan Romawi. Nah, pikiran itu ternyata masih terbawa di dalam pikirannya rasul-rasul walaupun sudah dididik Yesus 3,5 tahun. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau menghiraukan. Artinya mereka tidak mau keluar daripada pemahaman yang mereka punyai. Ya. Nah, kita baca terus. Kekurangan pengertian ini meninggalkan mereka pada waktu kematiannya. Kalau mereka telah percaya pada perkataan Yesus, betapa banyak kesusahan dapat mereka hindarkan. Ya, nah, ya.
Nah, kita lihat di sini, ini menunjukkan apa? Menunjukkan si manusia, si rasul-rasul ini masih manusia biasa, manusia yang sama dengan kita. Dia harus berperang dengan dirinya sendiri, dengan semua hal yang mementingkan diri sendiri, dan dia juga harus meninggalkan semua cara berpikirnya yang sama seperti kita sekarang masih punya pikiran. Sebagian dari antara kita masih mempunyai pemahaman yang tidak mau kita tinggalkan setelah kebenaran itu sudah jauh berkembang. Ya, harusnya orang-orang ini sudah banyak meninggalkan semua pengertian-pengertian yang sudah lama yang masih kita pegang ketika kebenaran itu sudah jauh berkembang. Artinya orang-orang yang ada di Waco, Texas itu masih punya potensi untuk mereka harusnya bertobat seperti rasul-rasul ini. Karena mereka juga mempunyai karakter yang sama seperti rasul-rasul ini. Hanya mau nggak dia meninggalkan pemahaman-pemahamannya seperti rasul-rasul ini. Ya, kita tahu rasul-rasul pada akhirnya juga menerima kematiannya Yesus. Ya, kita lanjut. Ya, artinya rasul-rasul ini bukan manusia super. Kembali pertanyaannya, apakah dengan keadaan-keadaan yang seperti ini Tuhan tetap memperkerjakan mereka mendapatkan roh suci hujan awal? Belum terjawab. Sekarang kita lihat jawabannya di dalam penjelasan berikutnya. Oke, lanjut Ana. Kita perlu mencari jawabannya ini karena contoh dan contoh saingan. Kita adalah contoh saingan daripada cerita murid-muridnya Yesus ini. Sekarang kita tiba di dalam pematangan pembentukan murid-murid menjadi manusia baru, menggantikan manusia lama. Yang tadi kita baca semuanya itu adalah manusia lama, dan sekarang ini tiba di dalam pematangan pembentukan manusia baru. Jadi terjawablah sekarang bahwa apakah bisa dengan keadaan manusia yang lamanya itu, Tuhan memaklumikah keadaan-keadaan manusia lamanya mereka itu langsung mendapatkan pekerjaan di bawah bimbingan Roh Suci hujan awal? Apakah demikian? Apakah Tuhan memaklumi? Ternyata jawabannya adalah yang kita lihat di depan ini. Ya, selama 40 hari Kristus tinggal di dunia menyediakan murid-murid untuk pekerjaan yang ada di hadapan mereka dan menjelaskan yang sampai kini mereka belum sanggup untuk mengerti. Ia mengucapkan nubuatan-nubuatan tentang kedatangannya, penolakannya oleh orang-orang Yahudi, dan kematiannya menunjukkan bahwa tiap-tiap perincian dari nubuatan-nubuatan telah digenapi. Ia mengatakan kepada mereka harus menganggap kegenapan nubuatan itu sebagai suatu kepastian kuasa yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, jadi Tuhan membuka pikirannya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Lalu ia menambahkan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Oke? Nah, ini dia jawabannya ya. Oke, lanjut Ana. Selama hari-hari yang digunakan oleh Kristus dengan murid-muridnya, mereka memperoleh suatu pengalaman yang baru. Nah, jadi 40 hari ini benar-benar menggantikan selama 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahunnya Yesus itu belum berhasil membuat dia mempunyai pengalaman yang baru. Tapi di dalam 40 hari ini, mereka benar-benar mempunyai pengalaman yang berbeda dari yang sebelumnya. Dia menjadi pengalaman yang baru bagi mereka. Sementara mereka mendengar Tuhan, mereka yang kekasih menjelaskan kitab suci dalam terang dari semua yang telah terjadi, iman mereka kepadanya dikuatkan dengan sepenuhnya. Nah, jadi imannya mereka baru dikuatkan di dalam 40 hari. Mereka tiba di tempat di mana mereka dapat mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah, kata-kata ini belum pernah mereka bisa lakukan di dalam 3,5 tahun pendidikan mereka. Baru mereka bisa dapatkan kata-kata ini dia ucapkan pada saat di dalam 40 hari. Oke, kita lanjut. Mungkin kita baca lebih lanjut. Ya, jadi di dalam 40 hari inilah pematangan kepada calon-calon pekerja-pekerja Roh Suci hujan. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam catatan. Kita lihat 40 hari digunakan Yesus sebagai sarana untuk memberikan pendidikan terakhir untuk membuat 120 murid itu matang dan siap memikul tanggung jawab.
Dalam 40 hari itulah seluruh karakter-karakter tabiat asli masing-masing diubah menjadi manusia baru. Manusia lamanya yang sejak lahir dilahirkan digantikan. Semua keinginan mementingkan diri seperti yang kita telah ikuti dalam pertanyaan yang disampaikan kepada Yesus tentang siapakah yang terbesar dari antara muridnya telah dihilangkan. Ya, seperti keinginan Yakobus dan Yohanes yang ingin menjadi orang-orang yang di samping Yesus di sebelah kanan dan kiri itu juga sudah dilupakan, dan ketakutan-ketakutan yang diketahui sebagai salah satu murid Yesus ketika di pengadilan pun sudah dihilangkan. Petrus pun yang pernah menyangkal Yesus itu pun sudah dihilangkan. Kematian tidak lagi berkuasa bagi mereka. Kan tadinya mereka takut semua itu. Sekarang berubah total di dalam 40 hari. Nah, lalu perbedaan kita dengan murid-muridnya Yesus apa? Tadi kan kita timbulkan pertanyaan. 144.000 harus menyelesaikan di dalam masa pengumpulan 144.000. Dia harus merubah dirinya, manusia lamanya menjadi manusia baru di dalam periode masa pengumpulan 144.000. Dia tidak punya masa jeda. Ya, yang tadi saya bilang tidak mempunyai masa jeda. Dia harus lakukan semuanya di dalam periode masa pengumpulan 144, masa pengumpulan 144.000. 144.000 tidak mempunyai 40 hari yang digunakan Yesus. Nah, dia perbedaannya. Ya, ini dalam kesimpulan yang saya buat. Kalau cari tertulisnya nggak ada. Ya, perbedaannya dengan kita calon 144.000, kepada kita tidak ada peristiwa 40 hari yang dikhususkan untuk kematangan diri kita masing-masing. Bahkan dengan dikatakan mereka masih tersembunyi, menunjukkan perjuangan melawan diri sendiri dan pengaruh pergaulan dan lingkungan sekarang ini harus diusahakan sendirian tanpa pendampingan oleh Yesus seperti rasul-rasul dahulu. Rasul enak, masih ada Yesus yang dampingi di dalam 40 hari. Ya, kita sendiri harus atasi semuanya dengan diri kita sendiri. Kita nggak punya teman karena semuanya masih tersembunyi. Ya, ataupun malaikat pun juga nggak ada. Kita harus langsung didapati siap sedia saat kelepasan nanti itu tiba. Aduh, alangkah sulitnya ya kita calon-calon 144.000. Alangkah beruntungnya 120 murid-muridnya Yesus dahulu. Ya, kita lanjut. Kemudian dijelaskan bahwa meskipun imam-imam dan penghulu-penghulu telah berbuat kepadaku sebagaimana mereka rencanakan, meskipun mereka telah menolak aku, mereka masih juga akan mempunyai kesempatan yang lain untuk menerima anak Allah, menunjukkan bahwa Tuhan konsisten dengan hukumnya. Ya, jadi ini kalau kita baca tadi, Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya bahwa orang-orang yang menghukum, menangkap, ya, bahkan yang membunuh Yesus itu masih mempunyai kesempatan untuk menerima anak-anak Allah dan menerima anak Allah katanya. Itu sesuai dengan penggenapan kata-kata Yesus sendiri dalam Matius 12 ayat 32, yaitu apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak Allah, ya itu masih dapat diampuni. Tapi jika menolak Roh, dia tidak dapat diampuni di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Ya, jadi adalah lebih berbahaya bagi mereka menolak tawaran pekabaran yang akan dibawakan rasul-rasul daripada mereka mengabaikan kata-kata Yesus dan juga membunuh Yesus sekalipun. Itu lebih berbahaya menolak kata-kata rasul-rasul. Ya, oke. Seperti Rasul Paulus, jelas-jelas seorang pemimpin yang memerangi pengikut-pengikut Yesus, tentunya juga secara tidak langsung saat itu adalah salah seorang yang juga menyuarakan penyaliban Yesus. Ya, paragraf yang ini adalah contoh yang masa lalu waktu Yesus memberikan masih kesempatan kepada orang yang membunuh Yesus masih diampuni. Tapi paragraf yang sebelumnya itu yang harus kita renungkan, bahwa kita tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan rasul-rasul. 40 hari. Sekarang kita lihat konsekuensi dari perubahan menjadi manusia baru. Oke? Mungkin konsekuensi banyak dari orang-orang percaya yang mula-mula ini dengan segera dikucilkan dari keluarga dan sahabat-sahabat mereka oleh kefanatikan dari orang-orang Yahudi. Jadi konsekuensinya setelah mereka menjadi manusia baru apa? Dampaknya mereka dikucilkan dari keluarganya dan dari sahabatnya. Karena apa? Karena sudah menjadi manusia baru, gaya hidupnya, tabiat-tabiat perilakunya mereka waktu manusia lama sudah dia tidak punyai, ya. Dia benar-benar menjadi orang yang asing bagi keluarganya, menjadi orang yang tidak menyenangkan bagi orang-orang. Oke, kita lanjut. Ya, jadi inilah ya cerita tentang pergaulan. Kita ambil contoh dari Rasul
rasul. Jadi kita lihat dari cerita rasul-rasul tergambarkan bahwa kita sekarang memang benar-benar harus menyelesaikan diri kita sendiri, ya. Masalah dengan diri kita sendiri ini kita harus selesaikan di saat pengumpulan 144.000, ya. Masa 40 tahun 40 harinya Yesus itu adalah saat sekarang ini kita harus mendidik diri kita sendiri menjadi manusia yang baru. Bagaimana caranya untuk menjadi manusia baru? Kita harus salah satunya pindah ke desa, ke tempat yang jauh daripada pergaulan, ya, yang bisa membuat kita berdiri sendiri, bergaul dengan Yesus tanpa pengaruh daripada lingkungan. Coba Ana yang berikutnya apa ya, Ana? Aku lupa. Ada yang mau komentar? Nah, ini dia. Gambaran bagaimana bila seseorang telah menjalankan perintah-perintah pembenaran oleh iman, ya. Orang-orang ini tidak menyenangkan. Nah, ini ya tadi lanjutan yang tadi. Orang-orang ini tidak akan menyenangkan, tapi bagi Tuhan mereka indah, ya. Nih, kalau kita sudah menjadi manusia yang baru, seperti yang tadi Victor juga katakan, kalau kita sudah melakukan pembenaran oleh iman, kita akan menjadi orang yang tidak menyenangkan. Oke, lanjut. Itu sama seperti Yesus juga tidak menyenangkan bagi saudara-saudaranya, ya. Itu ada di dalam Kerinduan Segala Zaman bab 9. Oke, lanjut. Nah, jadi perilaku kita, tindakan kita yang menjadi manusia baru itu akan dirasakan bagi mereka pelanggar-pelanggar hukum itu sebagai sesuatu yang menuduh mereka, akan menjadi larangan yang menyakitkan terhadap kehidupan mereka yang serba enak dan senang-senang. Percakapannya yang terus terang akan menjadi suatu pengawas terhadap percakapan mereka yang duniawi dan serakah. Ya, kita akan menjadi orang yang benar-benar tidak menyenangkan. Maka mereka pasti menginginkan suatu teladan terlebah lembut dari Yesus yang indah itu, supaya selekas mungkin lenyap dan berlalu. Mereka akan berada di antara yang pertama kali berusaha menangkapnya dalam kata-katanya yang berseru, salibkanlah dia, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ya. Jadi kalau kita sudah menjadi manusia baru, kita nanti akan menjadi seperti orang-orang yang seperti kita baca ini. Dan kita akan dihindari dan kita akan menjadi orang yang dimusuhi. Dan mereka akan secara langsung, kalau masih ada kesempatan, dia akan menyuarakan kembali lagi, salibkan dia, salibkan dia. Seperti bagaimana Yesus dahulu. Ya. Nah, kita baca yang berikutnya, hadiratnya merupakan templakan. Ya. Dalam terang kesuciannya orang melihat dirinya najis, tujuan hidupnya tampak buruk dan palsu. Namun demikian ia menarik mereka. Ia telah menciptakan mereka memahami nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Oke. Mungkin baca yang paling terakhir aja. Ya, kira-kira bunyinya mirip seperti itu ya. Nah, kita baca yang paling terakhir. Nah, ini nasihat Ellen G. White bagi kita dalam melaksanakan firman bagi yang masih berjuang mengatasi diri. Jadi, kalau kita masih mengatasi diri, ini nasihat yang Nyonya White katakan, yang kita harus renungkan. Kalau tadi, kalau kita sudah menjadi manusia baru, yang tadilah kita baca. Tapi kalau kita masih berjuang, kita baca yang ini. Allah tidak menciptakan sesuatu yang penuh dosa. Tidak ada yang harus takut dianggap aneh. Ya, jadi kita tidak perlu takut dianggap aneh. Jika kewajiban mengharuskan demikian. Jadi kalau kewajiban mengharuskan demikian, kita nggak usah pikir bahwa kita dianggap orang aneh. Ya, jika kita dianggap aneh karena menghindari dosa, maka keanehan kita hanyalah sekedar perbedaan antara kesucian dan kecemaran, kebenaran dan ketidakbenaran. Ya, jadi kalau kita dianggap aneh karena menghindari dosa, itu karena kita sekedar perbedaan, karena kita hanyalah sekedar perbedaan antara kesucian dan kecemaran dan kebenaran dan ketidakbenaran. Oleh sebab orang banyak lebih menyukai jalan pendurhakaan, haruskah kita memilih hal yang sama? Jadi apakah kita akhirnya khawatir dianggap aneh? Ya, karena orang-orang suka dengan pendurhakaan, lalu kita akhirnya mengurungkan usaha kita menjadi manusia yang baru? Kita tidak harus seperti itu. Kita harus tetap rela menjadi orang yang aneh. Dengan tanda inspirasi mengatakan, jangan engkau turut orang banyak yang melakukan kejahatan. Pendirian kita harus dinyatakan dengan jelas. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah
kepada. Ini nasihat yang Nyonya sampaikan kepada kita yang masih berjuang untuk mengatasi diri sendiri. Ya. Yang berikutnya adalah pengalamannya Musa kalau nggak salah ya, Ana. Ya. Kita lihat dari cerita tentang seorang Musa. Bagaimana Musa mengatasi pergaulan. Kita tahu Musa benar-benar hidup di dalam kerajaan Firaun. Ya, dia dari usia 12 tahun, dia sudah tinggal di rumah Firaun, ya, sampai di usia berapa? 40 tahun. Jadi berapa tahun tuh dia berada di dalam rumahnya Firaun. Tetapi Musa mampu menjaga dirinya tidak terpengaruh oleh lingkungan. Kita lanjut aja, Ana. Kita loncat-loncat aja ya. Jadi saudara-saudara bisa baca sendiri cerita tentang Musa. Tapi alangkah sayangnya, kita bukan contoh saingan daripada Musa. Kita adalah contoh saingan dari Pak Petrus. Kita daripada rasul-rasul. Maka cerita Musa tetap patuh kita pelajari. Tapi walaupun demikian, kita lihat tadi kata-kata terakhir itu, anak, ya. Kita lihat kata-kata yang tadi terakhir, anak. Walaupun demikian, Musa pun, walaupun dia mampu menjaga dirinya, tapi sedikit banyaknya telah membentuk kebiasaan serta tabiatnya. Jadi bagaimanapun Musa mampu menjaga dirinya tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh lingkungan, dia juga tetap, ya, juga sedikit banyaknya terpengaruh dengan kebiasaan serta di dalam tabiatnya. Sehingga dibutuhkan usaha 40 tahun untuk Tuhan mengeluarkan tabiat Musa manusia lamanya. Ya, kesombongannya Musa harus dibuang. Pendidikan-pendidikan di Mesirnya harus dibuang. Bahkan sampai bahasanya sendiri Musa sudah tidak mampu lagi berbahasa. Ya, nah, sekarang kita coba lihat di dalam catatan. Ya, kita lihat Musa ini, kita lihat Musa sendiri juga siap untuk menjadi orang yang dianggap aneh. Anehnya Musa di mana? Ya, nah, pilihan Musa yang memilih kehidupan yang miskin dan terhina sebagai bangsa Israel akan mungkin dianggap pribadi yang aneh. Ya, jadi kita harus belajar menjadi seorang yang Musa. Mungkin kalau kita ditawarkan untuk menjadi seorang anak petani, ya, ikut dengan ibunya itu siapa namanya ya? Yokebed, ibunya Yokebed, ya. Dia tetap memilih menjadi bangsa Israel, ya. Dia tidak mau dianggap sebagai anaknya Firaun, ya. Nah, dengan kondisi yang dia memilih untuk tetap tinggal di dalam keluarga atau di dalam bangsa yang dianiaya, bangsa yang miskin, dia meninggalkan kerajaan, itu saja sudah bisa kita katakan sebagai pribadi yang aneh, ya. Pilihan Musa itu sebuah pilihan yang langka. Mungkin sekarang pun kalau saya ditawarkan, kamu mau milih tinggal di kerajaan atau menjadi bangsa Israel, bangsa yang dimusuhi oleh orang Mesir, mungkin saya tidak akan mampu menjawab seperti pilihan Musa. Saya akan mungkin, oh iya saya pilih aja kekayaan. Tidak ada manusia di dunia ini sekarang ini berjuang untuk menjadi orang miskin. Semua orang berjuang untuk menjadi orang yang makmur. Maka di dalam kehidupan di Mesir, itu semua kemakmuran sudah disediakan kepada Musa. Tapi Musa memilih menjadi orang yang miskin. Dan itu adalah suatu pilihan yang aneh. Oke, lanjut. Nah, kita lihat dari kata-kata tadi sedikit banyaknya itu tetap juga bisa mempengaruhi seorang Musa. Walaupun Musa sudah mampu menjaga dirinya tidak terpengaruh, tetapi sedikit banyak itu bisa mempengaruhi Musa sehingga harus dikeluarkan selama 40 tahun di padang belantara. Ya, nah, mari kita baca kata-kata dari Maranatha halaman 74. Setiap pergaulan yang kita bentuk betapapun terbatas membawa pengaruh terhadap kita. Kita nggak usah baca lebih lanjut. Kita baca yang dihitamkan saja. Jadi jangan Anda menganggap remeh. Ya sederhana apapun pergaulan yang kita bentuk,
Ya, walaupun kita bilang, saya nggak bergaul, nggak terlalu keras kok. Saya bergaulnya cuma sedikit, cuma sedikit aja kok. Saya sama saudara-saudara doang kok. Sama teman-teman lingkungan, enggak. Saya cuma sama saudara aja, nggak banyak. Nah, kira-kira Tuhan memaklumi nggak maaf-maafnya kita itu? Di sini kita dapat jawabannya. Setiap pergaulan yang kita bentuk, betapapun terbatas, itu akan membawa pengaruh terhadap kita. Meluasnya pengaruh yang menguasai kita itu akan ditentukan oleh derajat keakraban. Seberapa kamu besar keakraban. Pergaulan yang secara tetap dan kasih serta pemujaan kita kepada orang yang menjadi teman kita bergaul. Maka dengan demikian, oleh pengenalan dan pergaulan kita dengan Kristus, kita boleh menjadi serupa dengan Dia. Nah, sebaliknya kalau kita serupa bergaul dengan Allah, kita akan bisa serupa dengan Allah. Sebagai satu-satunya teladan yang tidak mempunyai kesalahan. Jadi artinya seberapa kecilnya pergaulan kita dengan lingkungan, ya derajat keakrabannya itu seberapa pun juga itu tetap akan membawa pengaruh kepada kita. Itulah sebabnya Nyonya White menyarankan kita sebagai terang kebenaran sekarang. Tadi Nyonya White kan bilang, kebenaran sekarang kita harus meninggalkan kota-kota, tinggal di tempat-tempat yang terpencil. Kira-kira demikian ya. Artinya pelajaran tentang pergaulan kita sudah selesaikan. Silakan kalau ada yang mau komentar. Terima kasih Ana. Om Haryanto silakan. Stella. Ana buka yang terakhir tadi nak. File yang terakhir itu. Ya ini kebetulan kan masih ada anak-anak yang kita punya ponan-ponan ada juga di sini. Aku tadi mikir-mikir, kan aku juga di sini tidak punya banyak teman ya. Terus teman sudah terbatas, tapi kayak di sini dibilang betapapun terbatas membawa pengaruh. Mau temannya 1, 2 itu ternyata ada pengaruh. Karena pengaruhnya gini, kalau kita berteman itu pasti kan kita cerita dan temani, teman hobi salon, cat kuku, yang gitu begitu kan kita ujung-ujungnya iya itu kan omongan hari-hari. Omongan hari-hari mau makan apa, belanja baju, salon dan sebagainya. Itulah diskusi hari-hari kan, karena berteman pasti ujungnya seperti itu. Kalau yang masih muda-muda, anak-anak remaja bicaranya apa sama temannya? Bicara game kan, game inilah, game itu, mungkin pastilah anak-anak muda bicaranya seperti itu. Dan kita pikir itu hanya omongan hari-hari ya, biasalah hidup hari-hari. Ternyata kalau baca seperti itu kan memang tidak boleh, karena bukan begitu seharusnya kan. Umat tidak seperti itu. Sadar tidak sadar itu mempengaruhi kita. Bergaul sama teman, akhirnya ujung-ujung teman belanja ini, belanja itu kan jadi pola hidup kita kan. Kita seperti jadi itu juga. Benar-benar kita menjadi manusia aneh, Stella. Ya kan? Mau tidak mau ini akhirnya permintaan kan, dari Mama katanya tutup sahabat dulu. Nanti kita coba diskusi setelah tutup sahabat. Oke, mari kita tutup sahabat. Mungkin ini yang berdoa boleh